Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi mukmin sejati tentu dambaan setiap muslim, karena Allah menjanjikan mereka surga dengan segala kenikmatannya. Siapa orang yang imannya paling menakjubkan? Tahukah kalian, kira-kira imannya siapa yang paling mengherankan? Pernahkah kita sebagai umat muslim bertanya dengan diri sendiri, mengapa percaya kepada kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulnya, sementara kita tidak hidup sejaman dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad? Suatu pertanyaan, bukan? Coba kita renungkan sebagai penguji iman, bahwa jika seorang sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajar karena hidup sejaman dengan Nabi dan menyaksikan langsung kebenaran. Itu pula dengan generasi setelah sahabat, atau lazim disebut tabi'in dan tabi'al tabi'in, masih dekat dan bahkan pernah berinteraksi langsung dengan para sahabat. Sangat wajar jika mempercayai kebenaran Islam. Bagaimana dengan kita, yang jarak generasinya sangat jauh dengan Rasulullah dan sahabat Nabi, namun masih senantiasa dan percaya tentang kebenaran Islam? Renungkanlah terhadap pertanyaan ini. Mengingat pada kisah atau dialog Rasulullah dengan para sahabatnya. Dirindukan Rasulullah dikisahkan bahwa ketika para sahabat sedang berkumpul, Rasulullah menangis amat sangat hingga air matanya membasahi janggutnya. Nampak pada wajahnya sebuah pancaran kerinduan yang amat sangat pada seseorang. Apa yang membuatmu bersedih, ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasul menjawab, aku sedang merindukan sahabat-sahabatku. Sahabat terdiam, saling berpandang, kemudian mereka berkata lagi, bukankah saat ini kami ada di dekatmu ya Rasulullah? Dia menggeleng. Bukan kalian yang aku maksud, ujarnya lirih. Sahabat menjadi terheran bingung. Jika bukan kami, ujar para sahabat lagi. Lalu siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Hingga engkau merindu begitu mendalam terhadap mereka. Sungguh mulia dan berbahagialah mereka karena mendapatkan kerinduan dan cintamu. Kalian adalah sahabatku. Aku mencintai kalian dan kalian juga mencintai aku. Kalian tinggal dan hidup bersamaku, berjuang bersamaku, dan telah berkorban banyak untukku. Mereka begitu mencintaiku seperti kalian mencintaiku. Mereka sholat seperti aku sholat. Mereka berhaji seperti aku berhaji. Mereka makan dan minum seperti aku makan dan minum. Mereka berpakaian seperti aku berpakaian. Mereka menjalankan semua tuntunanku dalam ketaatan dan cinta. Sungguh amat merindukan perjumpaan dengan mereka. Kelak di yaumil akhir, aku baru bisa berjumpa dengannya. Sahabat yang aku rindukan tadi adalah umatku di masa yang akan datang. Mereka tak pernah berjumpa denganku, tak pernah belajar langsung dariku, kecuali dari para ulama-ulama mereka. Prolog tersebut adalah isi dialog telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian sudah tahu siapa makhluk yang paling menakjubkan keimanannya? Para sahabat langsung menjawab, pastinya iman para malaikat, wahai Rasulullah. Beliau langsung menanggapi jawaban mereka. Bagaimana para malaikat tidak akan beriman? Mereka menyaksikan semua perkara secara langsung. Jawaban para sahabat salah, karena soal imannya para malaikat itu sudah biasa. Mengapa harus merasa takjub? Mereka memang diciptakan untuk beribadah secara terus-menerus. Mereka tercipta tanpa nafsu. Iman para malaikat tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apapun yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Imam Marzuki berkata dalam kitabnya Aqidatul Awam, malaikat tidak memiliki bapa dan ibu, juga tidak makan, minum ataupun tidur. Berkata lagi para sahabat, jika bukan para malaikat, pasti iman para nabi. Jawab sahabat untuk kedua kalinya. Rasulullah bersabda, bagaimana para nabi tidak akan beriman, sedangkan malaikat Jibril turun langsung pada mereka dengan membawa perintah dari langit. Dalam hal ini, jawaban para sahabat masih kurang tepat, karena para nabi memang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi maksum dari perbuatan dosa. Selain itu, iman para nabi terus meningkat dan tidak pernah berkurang. Para nabi ditemani dan dibimbing oleh malaikat Jibril. Jika bukan para malaikat dan para nabi, berarti iman sahabatmu, jawab mereka yang ketiga kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana para sahabat tidak akan beriman jika mereka sudah menyaksikan mukjizat dariku? Aku juga menyampaikan wahyu Allah pada mereka. Dalam artian, tidak ada yang mengherankan dari imannya para sahabat, karena mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana akhlak dan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang mengherankan adalah mereka yang tidak beriman pada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, akan tetapi orang yang imannya luar biasa adalah suatu kaum yang beriman setelah kematianku. Mereka tidak pernah melihatku, namun membenarkan risalahku. Merekalah saudara-saudaraku. Subhanallah, ternyata keimanan yang paling luar biasa adalah iman dari seseorang yang hidup setelah Nabi Muhammad. Ternyata iman kita diakui sebagai keimanan yang luar biasa. Inilah iman yang membuat Nabi Muhammad SAW tergugah. Bahkan kita tidak hanya diakui sebagai umatnya, tetapi juga diakui sebagai saudara beliau. Sungguh hal ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kita tidak pernah melihat Nabi, namun alhamdulillah kita bisa mengimaninya. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi dan dibanggakan oleh beliau. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa sebarkan video ini, sampaikan dariku walau satu ayat hadis riwayat Bukhari. Klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.